Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibnu Qayyim. Hari ini kita akan belajar tentang memahami lambang-lambang Pancasila. Nah, sebelum kita memahami lambang-lambang yang terdapat dalam Pancasila, di sini Bunda punya gambar burung Garuda. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar burung Garudanya. Di gambar burung Garuda tersebut sudah ada tanda panahnya ya, perhatikan juga tanda panahnya. Nah, yang pertama yaitu perisai. Perhatikan tanda panahnya ya. Perisai. Perisai itu terdapat di tengah-tengah burung Garuda atau di bagian depan burung Garuda. Kemudian di bagian kaki burung Garuda. Kaki burung Garuda mencengkram sebuah pita yang dimana pita tersebut terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah tahu kan Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Bhinneka Tunggal Ika itu dijadikan sebagai semboyan negara Indonesia, yang artinya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya yaitu perisai. Garuda Pancasila mempunyai perisai yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Tadi kan perisainya terdapat di depan burung Garuda. Nah, di dalam perisai itu terdapat garis hitam tebal. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar perisainya. Ada garis hitam tebalnya? Nah, di dalam perisai terdapat garis hitam tebal yang dimana garis hitam tebal tersebut melambangkan negara Indonesia dan berdaulat yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis yang membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, dan negara Indonesia berada di bawah garis khatulistiwa. Selanjutnya yaitu Garuda Pancasila. Perhatikan gambar Garuda Pancasilanya ya. Garuda atau Garuda Pancasila digunakan sebagai lambang negara Indonesia untuk menggambarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Nah, sekarang coba perhatikan lagi. Gambar burung Garuda Pancasila berwarna kuning keemasan yang melambangkan keagungan. Nah, sekarang perhatikan gambar burung Garuda Pancasila dan juga tanda panahnya. Di bagian setiap tanda panah tersebut sudah menunjukkan bagian leher, sayap, pangkal ekor, dan ujung ekor. Di bagian leher, jumlah bulu pada leher ada 45 helai. Ingat-ingat, jumlah bulu pada leher ada 45 helai yang menggambarkan dua angka terakhir tahun kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya sayap. Jumlah sayap pada burung Garuda ada 17 helai yang menggambarkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yaitu pangkal ekor. Jumlah bulu pada pangkal ekor ada 19 helai yang menggambarkan dua angka pertama tahun kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir yaitu ujung ekor. Ujung ekor dengan pangkal ekor berbeda ya. Kalau ujung ekor yaitu yang di dekat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jumlah bulu pada ujung ekor itu ada 8 helai yang menggambarkan bulan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini berarti bahwa di setiap jumlah bulu yang terdapat pada leher, sayap, pangkal ekor, dan ujung ekor itu melambangkan hari atau tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 atau tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke lambang-lambang yang terdapat dalam Pancasila.
lambang sila pertama Pancasila, yaitu disimbolkan bintang. Nah, perhatikan gambarnya ya anak-anak. Pada simbol bintang itu berwarna kuning bintangnya dan bersudut 5 dengan latar belakang berwarna hitam. Nah, simbol bintang ini terletak di tengah perisai dan dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Lambang sila kedua Pancasila yaitu rantai. Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Gambar rantainya berwarna kuning dengan latar belakang berwarna merah dan dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol rantai ini dijadikan sebagai simbol sila kedua Pancasila. Rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung menyambung tidak terputus ini melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Nah, berarti pada lambang sila kedua Pancasila yaitu rantai, rantainya berjumlah 17. Ingat-ingat ya anak-anak, rantainya berjumlah 17 dan saling sambung menyambung tidak terputus. Selanjutnya yaitu lambang sila ketiga Pancasila. Lambang sila ketiga Pancasila yaitu pohon beringin. Pohon beringin merupakan lambang sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Makna dari sila ketiga ini adalah bangsa Indonesia bersatu untuk mempertahankan negara Indonesia. Adanya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia diperlukan sikap toleransi, saling menghormati, dan saling menghargai. Nah, ini berarti bahwa meskipun negara Indonesia memiliki keberagaman suku, keberagaman ras, keberagaman adat istiadat, tetapi warga negara Indonesianya harus tetap toleransi, menghormati, dan saling menghargai supaya sesuai dengan bunyi sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya yaitu lambang sila keempat Pancasila. Lambang sila keempat Pancasila yaitu kepala banteng. Nah, kepala banteng ini merupakan lambang sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila keempat Pancasila adalah penyelesaian masalah bersama harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, ini berarti bahwa warga negara Indonesia dalam menyelesaikan masalah harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat itu apa sih Bunda? Mufakat itu adalah agar tercapainya kesepakatan bersama dan kesepakatan tersebut dapat dijalankan dengan rasa penuh tanggung jawab oleh setiap warga negara Indonesia yang melakukan musyawarah tersebut. Lambang sila kelima Pancasila yaitu padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini merupakan lambang sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima adalah tujuan negara untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kenapa sih Bunda? Kok lambangnya harus padi dan kapas yang sila kelima? Karena tumbuhan padi dan kapas itu melambangkan sebagai makanan atau pangan dan pakaian atau sandang sebagai lambang tujuan kemakmuran dan kesejahteraan. Selanjutnya yaitu contoh sikap dalam mengamalkan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Yang pertama yaitu contoh mengamalkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, menghormati teman, tetangga, saudara yang berbeda agama dan saat melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, ini berarti bahwa kita
Meskipun mempunyai tetangga yang berbeda agama dengan kita harus menghormati tetangga kita dalam melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, yaitu bersikap ramah, sopan, dan santun terhadap teman, tetangga, dan saudara yang berbeda agama. Nah, ini berarti bahwa meskipun kita mempunyai teman atau tetangga yang berbeda agama, sikap kita sebaiknya harus tetap ramah, harus tetap santun, dan juga harus tetap sopan. Karena apabila sikap kita ramah, sopan, santun kepada semua tetangga kita meskipun itu berbeda agama, itu kita sudah menerapkan hidup rukun antar tetangga atau dengan orang lain. Selanjutnya yaitu contoh sikap mengamalkan sila kedua Pancasila. Contoh mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu yang pertama, tidak membedakan teman, tetangga, saudara, serta orang lain antara yang kaya dan yang miskin. Yang kedua, menghormati teman, tetangga, saudara, dan orang lain yang lebih tua dari kita. Selanjutnya yaitu contoh sikap mengamalkan sila ketiga Pancasila. Contoh mengamalkan sila persatuan Indonesia yaitu yang pertama, berkomunikasi dengan teman, tetangga, saudara, atau orang lain yang berbeda daerah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bermain dengan teman, tetangga, atau orang lain tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. Selanjutnya yaitu contoh sikap mengamalkan sila keempat Pancasila, yaitu contoh mengamalkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu yang pertama, melaksanakan setiap hasil keputusan musyawarah bersama dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, tidak memaksakan keinginan atau kehendak kepada teman, tetangga ketika rapat atau musyawarah. Dan yang terakhir, yaitu contoh sikap mengamalkan sila kelima Pancasila. Contoh mengamalkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu membantu teman, tetangga, atau orang lain yang sedang mengalami musibah. Yang kedua, ikut serta dan terlibat dalam kegiatan gotong royong atau kerja bakti. Nah, sekian belajar kita hari ini tentang memahami lambang-lambang Pancasila ya anak-anak. Terima kasih dan Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.